Setelah dari penjara menemui Han Seo-jun, Jung Baryum bilang sama Komochi kalau Han Seo-jun tidak mempelajari atau mengajarkannya pada siapapun cara bikin simpul tali seperti ini. Pada kasus 26 tahun yang lalu, yang mengikat tali di korban bukan Han Seo-jun. Entahlah, masih banyak misteri di drama ini. Dan yang menjadi misteri adalah Choi Hong-ju. Ternyata dia di masa lalu kenal dengan Han Seo-jun. Entah apa hubungan mereka berdua masih belum jelas. Mbak Hong-ju yang sebelumnya menyelinap ke tempat Komochi ketahuan sama Komochi karena ada CCTV-nya. Kemudian Komochi dan Jung Baryum mendatangi Mbak Hong-ju. Ternyata Mbak Hong-ju juga menyelidiki kasus pembunuhan yang baru terjadi sama dengan yang diselidiki Komochi. Jung Baryum yang melihat Mbak Hong-ju tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sulit diungkapkan dengan kata-kata, sama seperti saat dia melihat tikus yang dipegang Han Seo-jun. Jung Baryum mengunjungi rumah lamanya agar ingatan masa lalunya bisa berangsur kembali dan ingatan lamanya tentang Oh Bong-yi kembali muncul. Sementara itu, Komochi kembali menyelidiki kasus pembunuhan bersama Jung Baryum. Jung Baryum yang jadi jenius pasca operasi membuat Komochi seperti orang blow on. Saya merasa melihat sosok detektif Conan dalam diri Jung Baryum. Jung Baryum seperti bisa menjelajahi otak si pembunuh saat menjelaskan urutan kasus pembunuhan yang terjadi. Hal itu membuat heran Komochi dan Mbak Hong-ju. Tiba-tiba seorang tokoh gak penting muncul. Anggap saja namanya Pak Bedret. Dia pernah dipenjara dalam kasus Oh Bong-yi beberapa tahun silam dan sudah dibebaskan. Ternyata Pak Bedret masih terobsesi sama Mbak Bong-yi dan membututi Mbak Bong-yi. Ini orang gak ada kapoknya sama sekali. Mas Jung yang berusaha mencari Mbak Bong-yi berusaha mencari alamatnya. Setelah dicari-cari, ketemulah alamatnya. Ternyata Mbak Bong-yi tinggal di desa Purwomartani, Kalasan, Sleman. Lalu Mas Jung segera OTW ke sana. Sesampainya di sana, rumahnya sepi. Tapi sebenarnya Mbak Bong-yi di dalam disekap oleh seorang. Mas Jung yang nggak tahu di dalam Mbak Bong-yi dalam bahaya segera pergi. Sementara itu Mbak Bong-yi berusaha bertarung sekuat tenaga melawan psikopat ini sampai akhirnya dia berhasil memukul mundur psikopatnya dan kaburlah si psikopat. Di jalan si psikopat berpapasan dengan Mas Jung. Lalu ama Mas Jung si psikopat ini dipukuli sampai wajahnya bengap. Dibawalah ke rumah sakit si psikopat dan di hadapan polisi dia mengaku 26 tahun silam dia juga membunuh putri detektif Park. Mr. Park yang tahu putrinya bukan dibunuh oleh Han Seo-jun mendatangi pelaku di rumah sakit. Dan di rumah sakit pelaku yang juga rekan Mr. Park mengaku membunuh putrinya. Hal ini membuat Mr. Park kaget dan berusaha mencekik pelaku. Lalu ama Mbak Hong-ju dicegah. Setelah Mr. Park keluar, Mbak Hong-ju bilang sama pelaku, "Kenapa kamu mengaku membunuhnya padahal kamu tidak melakukannya?" Mendengar perkataan Mbak Hong-ju, pelaku kaget. Sebenarnya bagaimana masa lalu Hong-ju? Siapa dia sebenarnya ya? Jangan-jangan Mbak Hong-ju adalah putri Mr. Park yang diculik Han Seo-jun 26 tahun lalu. Entahlah. Yang pasti Mbak Hong-ju pernah ke rumah Mr. Park dan melihat istri Mr. Park. Dan ketika istri Mr. Park melihat Hong-ju, dia tiba-tiba mengejar Hong-ju karena melihat gelang yang dipakai Hong-ju sama dengan punya putrinya. Sementara itu, Jung Baryum yang sudah ingat sama Mbak Bong-yi mengantar Mbak Bong-yi pulang. Sambil hujan-hujan mereka payungan berdua. Cie-cie. Keesokan harinya, Jung Baryum ke rumah sakit untuk cek rutin. Dan sama dokternya dikasih obat sakit kepala. Tak disangka Jung Baryum tiba-tiba ingat obat ini juga diminum oleh Sung Yo-han. Kok bisa dia punya ingatan Sung Yo-han? Teka-teki ini mulai terkuat setelah Mbak Bong-yi bilang dokter yang mengoperasi Mas Jung adalah orang yang memiliki bekas luka di pipi.
Dan setelah dicek, ternyata orang itu tidak bekerja di rumah sakit ini. Lalu, siapa yang membedah otak Jung Baryum hingga dia jadi jenius pasca operasi? Jung Baryum teringat Han Seo-jun waktu terakhir ketemu. Han Seo-jun juga mempunyai bekas luka di wajah, dan dia juga mantan dokter bedah syaraf pada masanya. Kemudian dikirimlah foto Han Seo-jun ke Mbak Bong Yi. Secara mengejutkan, Mbak Bong Yi bilang, "Benar, dialah dokter yang membedah kepalamu." Makin ruwet ceritanya. Akhirnya Komochi kembali mendatangi Han Seo-jun di penjara dan bertanya, "Apakah kamu memasukkan otak Sung Yo-han di kepala saya?" Ya sebenarnya walau gak masuk akal sih, karena Han Seo-jun di penjara, bagaimana dia bisa keluar dan mengoperasi Jung Baryum kala itu. Tapi kalau emang benar, terjawab sudah kenapa Jung Baryum jadi aneh setelah operasi, karena sebagian otaknya adalah otak Sung Yo-han. Aneh tapi nyata.